5 tahun yang lalu. Halo Fernandes, selamat datang. Silakan duduk. Perkenalkan, ini F. Kebetulan saya dan F sedang mendiskusikan beberapa anomali minor dalam struktur bisnis Casaris. Gangguan kecil, tapi kita tahu dalam dunia kompetitif, hal kecil pun jika dibiarkan akan menjadi hal yang tidak terkendali. Dan saya tidak menyukai sesuatu yang tidak terkendali. F ada di sini bukan hanya mengamati, dia membentengi sistem kami. Menjaga aliran, mengatur ulang jika perlu, dan memastikan bahwa tidak ada yang keluar jalur. Termasuk jika diperlukan, kami bisa saja menelaah secara menyeluruh siapapun yang berpotensi untuk masuk ke dalam lingkaran kerja kami. Dan tentu saja, bagaimana menyikapi bahwa siapapun yang mencoba menyimpang dari kehendak kami, dan mereka harus tahu bagaimana cara kami menyikapi pembelot. Luar biasa. Mudah, tajam, dan sangat efisien. F memiliki kemampuan yang sangat terlatih. Tidak semua hal bisa dibaca dari permukaannya. Dan F terbiasa bergerak di dalam lapisan-lapisan terdalam itu. Dengan cara yang sangat menyenangkan untuk disaksikan. Menarik. Ya, Dunia digital adalah taman bermain. Dia tidak hanya sekedar menelusurinya, memahami pola, menganalisis celah, memberikan sudut pandang yang sangat presisi terhadap rekan maupun lawan bisnis. Sebelum kamu mengambil keputusan penting, akan lebih bijak kalau dia melihat dulu apa yang mungkin tersembunyi. Tidak semua pengusaha mendapat keseruan bekerja dengan F. Dan karena Fernandes adalah mitra yang sangat saya hargai secara pribadi, saya ingin membukakan pintu itu untuk kamu. Kalau kamu perlu suatu saat nanti, kamu bisa minta bantuan F. F. iya. Dominic pernah memberikan kontaknya kepada aku. Dan hanya nama inisialnya saja. Aku sangat mengingat itu. Dan setahun setelah itu, aku benar-benar membutuhkan bantuan dari F. Tapi, dia menghilang begitu saja. Tanpa jejak dan tanpa kabar. Jadi Jordan pernah berhubungan dengan F juga? Dan setelah itu, aku sempat lihat orang yang sangat mirip dengan dia. Sangat mirip? Ya, hanya aku berpikir tidak mungkin kemunculannya itu berada di tempat yang... Di mana Jordan? Di kafe milik Sandy. Hanya saja aku berpikir untuk apa dia muncul di sana. Dan mungkin hanya orang yang mirip saja.
Tapi setelah Fatah bilang dia adalah teman di sekolahnya, ini sangatlah mungkin orang yang aku lihat di kafe milik Sandy saat itu adalah F. Sangat mirip. Dan F yang kembali setelah menghilang. Jadi kamu berpikir kalau F adalah keluarga Kasarius? Ya. Mereka terlihat sangatlah akrab. Dan anak muda itu sangat santai di depan Dominic. Sedangkan kita tahu bagaimana kakunya keluarga itu. Bisa jadi. Ya, itulah semua malam yang saya habisin sama Zara, Pak. Jujur aku ini kaget, tapi juga senang mendengarnya. Kayak mana gitu rasanya ya? Ya, seneng lah, Pak. Gimana sih rasanya selama ini hidup tanpa keluarga, tapi ternyata ada. Kayak mimpi sih, Pak, pastinya. Iya, pastilah itu. Tapi Bapak juga udah jadi bagian dari saya selama ini. Dari waktu Bapak ketemu dan bawa saya ke asrama sampai sekarang. Sampai kapanpun. Gak usah lah kau begitu, Mohan. Jangan kau bikin aku baper. Saya jujur, Pak, saya nggak suka bohong. Kecuali kepepet. Ya kau ini memang anak jujur. Kau harus tetap jadi anak yang jujur, karena jujur itu adalah hebat. Iya, Pak. Cuma ya, gimana? Kalau hidup saya aja banyak plot twist, jadinya kan saya mesti tutupin banyak hal, Pak. Ya, kayak mana lagi, hidup kau itu kan memang rumit, tapi kau kan harus menjalaninya. Aku mengerti. Tapi nggak semua orang mengerti itu. Dan aku paham betul aku ini. Karena usiaku sudah banyak. Aku sudah mengalami pahit dan getirnya kehidupan. Sudah banyak ku alami makan asam garam kehidupan ini, Mohan. Makasih banyak, Pak. Untuk apa? Untuk semuanya. Mohan, aku tetap di sini untuk kau. Walaupun dunia mau bilang apa, aku akan ada untuk kau. Apapun keputusan kau untuk ke depan, aku akan tetap mendukung kau, Mohan. Karena aku tahu kau ini anak yang baik. Dan aku percaya sama kau. Sekali lagi makasih banyak, Pak. Kali dia mungkin banget akan bergerak dalam waktu dekat-dekat ini. Dan aku nggak tahu kapan waktunya. Sekarang terserah gue, Fatah. Hak gue juga mau kasih tahu ke Akila kalau gue kakaknya. Itu juga bakal balik ke gue sekarang. Gimana caranya Akila bisa tahu kalau gue nggak kasih tahu kebenarannya? Aku akan cari tahu dengan cara lain. Tapi sebelum itu, aku juga perlu ngomong sama Om Leon. Dan kalau apa yang kamu bilang itu benar, still, Akila punya hak untuk memilih posisi yang dia mau. Kecuali kalau dia berubah pikiran. Sementara jangan bikin semuanya tambah rumit dengan ambil tindakan gegabah. Karena ini juga menyangkut mental seseorang. Aku udah coba paling enggak tadi sebisa mungkin siapin mental Akila kalau itu sampai terjadi tanpa kita tahu. Gak mungkin aku dan Fatah terus ngawasin 24 jam. Terus kamu mau apa? Aku akan pastiin dulu sama Om Leon sebelum aku nanya Akila soal opini dia soal orang tua dia. Seandainya apa yang dipikirin itu salah. Kenapa? Karena aku yakin kali dia akan tetap bergerak setelah ini. Dan kita nggak bisa terus ngikutin dia, Fatah. Oke, fine. Mungkin kamu bisa bayar orang lagi kayak waktu itu untuk ngawasin dia. Tapi mau sampai berapa lama? Seminggu?
2 minggu, setelah itu dia bisa aja lapor polisi, Fatah. Dan kalau terus ngikutin dia tanpa alasan jelas, itu namanya penguntitan, Fatah. Dan kalau terus ngebuntutin dia mungkin akan ngerasa risih atau terganggu. Itu akan menjadi perkara hukum. Ya. Kalau kali dia tiba-tiba bergerak curang tanpa kita bisa prediksi, itu akan jadi bahaya buat Akila. Informasi ini terlalu berat buat Akila. Seenggaknya sebelum Akila tahu siapa keluarga kandungnya, harus ada tempat di mana Akila bisa ngerasa aman. Bisa Fatah? Atau mungkin yang Akila butuhkan sekarang adalah Harry.